Ya, apa itu Google Sheet? Nah, Google Sheet adalah salah satu aplikasi dari Google Suite yang dibuat oleh Google untuk kebutuhan mengelola data angka. Aplikasi ini mirip dengan Microsoft Excel. Jadi, aplikasi ini bisa kita gunakan sebagai pengganti atau alternatif dari Microsoft Excel. Lalu, kenapa kita harus menggunakan Google Sheet? Kan sudah ada Microsoft Excel. Ya, beberapa keunggulan atau keuntungan kita menggunakan Google Sheet adalah yang pertama, tidak perlu melakukan instalasi software khusus. Kita cukup menggunakan web browser yang sudah tersedia atau terinstal pada perangkat komputer Office kita. Antara lain, mungkin kita bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, Safari, Opera, bahkan Internet Explorer. Nggak seperti Microsoft Excel yang harus melakukan instalasi software sebelum kita bisa menggunakan aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya aplikasi ini dapat kita gunakan secara bersamaan. Jadi, pengelolaan file dengan aplikasi ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tidak perlu menunggu file itu kita kerjakan, kemudian kita kirim kepada orang lain, lalu orang tersebut melakukan editing selanjutnya. Setelah selesai, kita kembalikan ke kita. Itu tidak perlu, ya. Kalau dengan Microsoft Excel, dulu mungkin seperti itu. Tetapi dengan Google Sheet, ini kita bisa lakukan secara bersama-sama, secara langsung, dan secara real time. Nah, kemudian setiap perubahan yang kita lakukan ataupun orang lain lakukan dapat kita lihat secara langsung. Dan yang terakhir, beberapa perubahan yang kita lakukan dalam file tersebut akan tersimpan secara otomatis. Jadi, kita sudah tidak perlu menggunakan tombol save atau tombol simpan seperti yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Nah, kalau Anda tertarik, sekarang bagaimana cara mengakses Google Sheet? Nah, langkah awal, Anda cukup menyediakan akun Google untuk dapat menggunakan fitur atau menggunakan aplikasi Google Sheet. Nah, kalau Anda sudah mempunyai akun Google, langkah berikutnya adalah melakukan login ke dalam Google Apps atau www.google.com. Kemudian Anda sign in. Setelah itu, Anda tinggal masuk ke menu Google, menu aplikasi Google Suite, lalu pilih Google Sheet seperti yang tertampil pada slide ini. Nah, kemudian Anda akan dibawa ke halaman Google Sheet untuk membuat sebuah laporan spreadsheet, ya. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk demonya. Oke, untuk demonya, jadi yang pertama kita harus login terlebih dahulu ke dalam akun Google kita ya. Nah, ini saya sudah login dengan akun Gmail saya. Lalu tadi langkah berikutnya adalah kita klik tombol menu, kemudian kita masuk ke spreadsheet. Nah, kemudian nanti kita akan dibawa ke jendela Google Spreadsheet. Kemudian untuk membuat file baru, kita bisa klik tombol ini, buat spreadsheet baru. Ya, nah bisa dilihat untuk tampilannya persis dengan Microsoft Excel ya. Sekarang saya coba jelaskan beberapa bagian dari tampilan lembar kerja Google Spreadsheet ini ya. Nah, yang pertama di sini adalah nama file dari Google Spreadsheet-nya. Di sini defaultnya Untitled Spreadsheet. Ini bisa kita kasih nama filenya ya, tinggal ganti aja. Nah, nama dokumennya berarti lembar kerja.
Nah, bisa dilihat ini sudah tersimpan secara otomatis di Google Drive kita ya. Lalu kemudian di bawah ini ada menu bar seperti halnya di Microsoft Excel, ada file, edit. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memodifikasi atau mengelola data angka nantinya. Terus di sini ada yang namanya toolbar ya. Terus kemudian di sini ada formula bar. Lalu di sini ada baris yang ditunjukkan dengan angka 1 2 3, kemudian ada kolom menggunakan abjad. Terus pertemuan baris dan kolom ini disebut dengan sel ya. Jadi ini sel berapa? Kalau di Excel ditunjukkan di sebelah sini, tapi kalau yang ini tidak ada ya teman-teman. Jadi kita bisa klik, berarti ini adalah sel D8 seperti itu aja. Oke, terus kemudian di sini ada sheet ya. Jadi kita juga bisa menambahkan lembar sheet di sini. Di sini defaultnya kita hanya disediakan satu sheet saja. Kalau kurang nanti tinggal klik tambah sheet. Ya, nanti akan muncul lagi. Kalau kurang ya klik lagi seperti itu. Sama halnya di Microsoft Excel, kita juga bisa ganti namanya nanti. Nah, seperti ini kita ganti. Double klik aja. Itu ya. Terus kemudian di sini ada tombol bagikan. Nanti ini bisa kita fungsikan untuk berbagi dengan orang lain ya. Jadi kalau file ini mau kita bagikan dengan orang lain, kita bisa gunakan yang ada di sini. Nah, mungkin itu beberapa tampilan yang bisa saya jelaskan ya. Lalu kita akan coba kenal beberapa data yang ada di Google Sheet ya. Data apa saja yang dikenal di sini sebenarnya hampir mirip dengan Excel juga ya. Yang pertama adalah data label. Ya, data label ini adalah data seperti ini. Nah, ini label. Kemudian ini label, terus ini label, ini ya, plat nomor ya, ini juga label. Jadi data label itu adalah data teks ya, dimana ciri-cirinya adalah dia secara otomatis atau secara default standarnya sebelum kita atur itu pasti rata sebelah kiri ya, pasti rata di sebelah kiri. Itu adalah data label. Nah, biasanya mesti huruf sih, campuran huruf dengan angka atau huruf saja atau campuran dengan karakter khusus ya. Kemudian selanjutnya data angka. Nah, data angka itu bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Kalau seperti ini, bisa nggak? Juga bisa. Nah, itu data angka. Terus cirinya seperti apa? Ya, bisa Anda lihat. Cirinya untuk default atau standarnya dia pasti rata sebelah kanan. Ya, itu pasti data angka. Nah, kalau data angka ini nanti kita bisa olah lebih lanjut. Kita bisa jumlahkan, kita bisa kurangi. Intinya kita bisa gunakan fungsi-fungsi matematika di sini untuk mengelola data angka. Tapi kalau data label, fungsi matematika nggak berlaku di sini. Itu ya. Terus selanjutnya ada lagi mungkin data yang berupa date atau tanggal. Formatnya seperti apa? Seperti ini mungkin 1120 ya. Jadi ini data tanggal, atau bisa kita ketikkan seperti ini, pasti rata kanan ya. Untuk data tanggal yang benar juga pasti rata sebelah kanan standarnya ya. Kalau penulisannya salah, pasti dia tidak akan dianggap data tanggal dan posisinya nggak akan di sebelah kanan. Sebagai contoh, saya tulis seperti ini. Nah, tuh, kok ini sebelah kiri?
Nah, yang seperti saya bilang tadi, karena dia bukan data tanggal atau date, maka dia tidak akan rata sebelah kanan. Kok bisa? Padahal tulisannya sudah 1 DEC 20, hampir sama dengan yang di atas ini ya. Nah, kebetulan karena konfigurasi dari Google Sheet saya menggunakan bahasa Indonesia, jadi penulisan seperti ini dianggap salah. Nah, yang benar adalah seperti ini. Nah, benar kan? Jadi bahasa Indonesianya berarti pakai DES, sedangkan ini adalah bahasa Inggris. Kebalikannya ya, jadi kalau konfigurasi Google Sheet kita itu menggunakan bahasa Inggris, yang ini pasti tidak dianggap sebagai data tanggal, tetapi yang ini. Seperti itu. Jadi hati-hati ya dalam penulisan data tanggal, karena nanti kaitannya nanti dengan pengolahan data. Kalau yang ini nanti nggak bisa kita olah, tapi kalau yang ini yang benar ini nanti bisa kita olah lebih lanjut di Google Sheet. Ya, jadi ada data label, data angka, data tanggal. Nah, mungkin itu sedikit sharing pengenalan awal dari Google Sheet ya. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, saya kenalkan terlebih dahulu tampilan dan juga beberapa karakteristik dari data yang dapat kita olah di sini nantinya. Nah, kemudian nanti sebelum kita bahas detail dengan data yang ada di sini, kita lanjut dulu ke bagian sharing dokumen atau berbagi file di Google Sheet. Ketika filenya sudah sedang kita buka atau sudah kita buka seperti ini, kita bisa langsung membagikan file ini kepada orang lain. Nah, di sini tadi ada tombol bagikan, bisa kita klik. Kemudian seperti video di Google Drive sebelumnya, kalau Anda sempat atau sudah pernah menyaksikan video saya sebelumnya di pengenalan Google Drive. Nah, cara membagikannya hampir sama di sini ya. Tinggal kita klik alamat email yang kita tuju, kemudian mungkin kita bisa tambahkan pesan terkait file yang akan kita bagikan ini, kemudian klik kirim. Selesai deh. Nah, orang tersebut bisa langsung mengakses sekarang juga ya. Jadi sama-sama kita buka, orang tersebut pun juga buka, nggak masalah. Nah, itu tadi yang merupakan salah satu sheet di mana Google Sheet ini bisa kita buka bersama-sama dengan orang lain. Baik, saya kira sampai di situ dulu terkait pengenalan kita terhadap Google Sheet. Untuk mengenal lebih jauhnya lagi, silakan saksikan video-video saya berikutnya. Jangan lupa like jika suka dengan video ini dan sharing ke teman-teman supaya bermanfaat. Subscribe supaya video selanjutnya bisa segera kita rilis. Untuk kritik dan saran, saya tunggu di kolom komentar ya. Terima kasih dan Arfi pamit.